Masuk rumah salamnya beda nggak? Beda. Gimana salam masuk rumah? Assalamualaikum tuh. Ada nggak orang masuk rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Nggak. Segala sesuatu kudu pakai ilmu. Ini sekarang salam kayak begini salam untuk apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudu pakai ilmu. Oh, ada air putih. Air doang kali. Pakai ilmu. Adik-adik besok mau ujian, bisa nggak jawab ujiannya kalau kita nggak belajar? Minum. Karena di dalam Islam kalau adik-adik pengen sukses, yang pertama yaitu harus mulai dengan doa. Jadi adik-adik besok hari Senin sebelum nulis jawaban ujian berdoa minta sama Allah. Masya Allah. Gimana doanya? Tutup sayang. Ya Allah, Allahumma najihna fil imtihanati minan najih. Ya Allah, Allahumma najihna jadikanlah ujian ini sukseskan min imtihani minan najihin. Kenapa? Karena orang-orang yang berdoa kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka niscaya akan aku jawab kata Allah. Pasti dijawab sama Allah, enggak mungkin enggak. Makanya yang pertama, adik-adik sebelum ujian harus doa, minta sama Allah. Yang beragama Islam baca suratul Fatihah. Minta doa sama Allah. Agama yang selain Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Minta dengan Tuhan kita diberikan kemudahan di dalam menjawab soal. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik butuh ikhtiar. Artinya apa? Belajar. Pengen bisa jawab ujian? Belajar. Ada pepatah Arab mengatakan manjada Wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia pasti dapat. Dan dikatakan juga al-ilmu bitta'allum. Ilmu, kalau kita pengen dapat ilmu, wajib bagi kita itu untuk menuntut ilmu atau belajar. Usaha kita. Kalau kita udah belajar, udah maksimal kita mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kita. Setelah kita belajar, apa yang kita lakukan? Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya berserah diri ya Allah. Ini yang bisa saya lakukan ya Allah. Kerjain semaksimal mungkin. Bisa kerjain, nggak bisa Lewatin. jangan nyontek kamu. Lewatin nanti dulu. Isi aja. Kan isinya bulat-bulat tuh ya. Jangan ngisi pakai nyikot kancing. Oke. Titik aja nih, jangan. Belajar, yang penting diisi, jangan sampai kosong. Ikhtiar minta sama ya Allah, kasih jawabannya apa. Masya Allah ya, sekolahnya keren. Tawakal kita, pasrahin diri kita sama Allah Subhanahu. Biasanya mau sekolah di situ. Yang keempat apa? Sabar. Oh iya. Kalau udah Lupa. kita tawakal sama Allah, Bisa duduk. sabar. Iya. Apapun itu hasilnya, bisa atau enggak, sabar. Kenapa? Karena kata Allah, ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah sama Allah dengan cara sabar dan sholat. Jadi adik-adik kalau ujian jangan ngeluh mulu. Aduh, ujian matematika lagi besok, aduh ujiannya 2 lagi. Jangan, sabar. Kalau kita sabar, insya Allah nanti kita akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, sabar. Yang kelima, yaitu ikhlas. Minta kita sama Allah. Setelah apapun hasilnya, kita dapat nilai 8 ataupun 9, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Segala semua kegiatan kita itu udah tercatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting itu adalah kita ikhtiar. Udah maksimal, udah tawakal, udah sabar, kita ikhlasin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun
hasilnya itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok adik-adik pas mau ujian ini jangan lupa. Ini yang paling penting nih. Yang paling penting sebelum ujian minta maaf dulu sama guru. Minta maaf sama guru kita yang kita terkadang sering ngata-ngatain guru kita, yang biasanya kita sering menghina guru kita, yang biasanya kita sering di luar kelas kita omongin guru kita. Sebab dikatakan nih, adik-adik dengerin dan buat kita semua. Dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, "Man istaghfa bi ustadzihi, ibtalahu Allahu bi thalathati asya'." Siapa orang yang meremehkan gurunya, siapa orang yang suka mencaci gurunya, siapa orang yang suka menyepelekan gurunya, walaupun misalnya gurunya itu hanya mengajarkan hal-hal yang sudah kita tahu, siapa dia yang suka menghina, mengejek gurunya dan merendahkan gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada dia 3 timpaan. Yang pertama, kalau adik-adik suka menghina guru, suka ngomongin guru, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nasiya ma hafizah. Maka dia akan dibikin lupa atas apa-apa yang udah dia hafal. Adik sering ngejek gurunya, adik udah belajar mati-matian, belajar agama, matematika, IPA, IPS, semuanya udah dihafal, dibikin lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mau nulis ujian karena kita sering meremehkan guru kita, dibikin lupa sama Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Makanya besok sebelum ujian, mungkin setelah ini minta maaf sama guru-guru kita. Cium tangan guru kita. Kalau perlu cium tangan bolak-balik. Minta didoain, minta diridhoin sama guru kita. Sebab kalau guru itu seperti orang tua kita. Guru seperti bapak kita. Ibu guru itu seperti ibu kita. Allah terdapat pada ridhonya orang tua kita. Kalau guru kita ridho kepada kita, insya Allah ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita akan bermanfaat di kehidupan kita. Begitupun sebaliknya adik-adik. Kalau adik-adik meremehkan gurunya sehingga gurunya itu marah, gurunya itu kesel dengan murid-muridnya, maka Allah gak bakal ridho tentang ilmu yang udah adik-adik dapetin di sekolah. Doain guru-guru, doain Pak Irfan, doain Bu Rita, doain guru-guru semua yang ada di sini, biar Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umurnya dalam taat ibadah. Insya Allah nanti ridhonya Allah itu bakal turun kepada kita. Dan yang kedua, jangan lupa, di rumah kita punya keramat yang doanya itu nggak pernah ditolak oleh Allah. Siapa dia? Orang tua kandung kita yang melahirkan kita, terutama ibu kita. Buat adik-adik pulang dari sini atau sekarang ada ibunya di sampingnya, cium tangan ibunya. Minta maaf sama ibunya kalau selama ini udah sering bohong. Minta maaf sama ibunya kalau selama ini udah menipu ibunya. Minta maaf sama ibunya karena selama ini sudah mengambil uang yang bukan punya adik-adik tapi punya ibunya diambil. Minta maaf sama orang tuanya. Biar apa? Biar dapat nanti keberkahan dari Allah, biar dapat nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai adik-adik ujian besok tapi orang tuanya masih suka dibikin kesel. Disuruh belajar, Ahmad belajar, iya mah. Kok ada namanya Ahmad? Ahmad belajar, iya bu, main Mobile Legends aja. Iya entar bu, entar. Ahmad sholat, iya bu, entar. Sholatnya enggak. Main FF, main Mobile Legends, semuanya dimain. Minta maaf sama ibu kita. Dan untuk ibu-ibunya doain anaknya bu. Sebelum jalan ujian besok,
ataupun nanti setiap anak ibu keluar rumah, setiap mau jalan ke sekolah-sekolah, doain anaknya. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada anakku dan berikanlah keberkahan kepada anakku. Biasakan ketika salaman anak dengan orang tua, biasakan orang tua untuk mendoakan anaknya dengan doa Allahu yahdi, Allahu yubariku fik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu nak, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kenapa Bu? Karena doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak itu sama dengan doanya para nabi kepada umatnya. Artinya enggak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk ibu doain anaknya biar bisa dia menjalankan ujian besok. Untuk seorang ibu bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, sholat hajat, minta sama Allah agar anaknya diberikan kemudahan. Dan untuk anak-anak bangun di sepertiga malam tahajud, paginya duha sebelum melaksanakan ujian, minta sama Allah untuk doain orang tua kita agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak yang soleh, anak-anak yang senantiasa mendoakan ibunya, mendoakan ayahnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membersihkan diri kita, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan di dalam diri kita. Mudah-mudahan besok hari Senin kita bisa melaksanakan ujian dengan sempurna, dengan hasil yang bagus. Insya Allah nanti semua anak-anak kita bakal diberikan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca istighfar. Terus beristighfar dan kita renungkan diri kita, kita sucikan diri kita agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa-doa kita. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo semuanya, Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mata ini ya Allah, yang senantiasa bermaksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah mulut ini ya Allah yang sering berkata dusta ya Allah. Ya Allah, ampunilah telinga kami ini ya Allah yang sering mendengar omongan-omongan orang lain, yang mendengar ibadah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Begitu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Begitu banyak kemaksiatan yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami sering meninggalkan sholat ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, yang kami sering meninggalkan puasa ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, yang kami lalai di dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, kami tidak pernah khusyuk di dalam beribadah ya Allah. Kami sadar semua ini karena kemaksiatan di dalam diri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala khilaf kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di depan kami ada guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Sehatkan guru-guru kami ya Allah. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah, yang sering berbohong kepada guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sering menjahili guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sering mengejek guru kami sendiri ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sering merendahkan guru kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau cabut keberkahan kami karena kami tidak berbakti kepada guru kami ya Allah.
Ya Allah, jangan Engkau cabut ilmu kami ya Allah, karena kami merendahkan dan meremehkan guru kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan kami anak-anak ya Allah yang berbakti, murid-murid yang berbakti kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, besok kami akan ujian ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah, dengan sebab saya berbakti kepada guru saya ini ya Allah. Berikanlah kemudahan ya Allah di dalam menjawab ujian ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami sebagai murid guru-guru kami ini ya Allah, agar kami bisa menjawab semua soal-soal yang diberikan oleh guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sehatkan guru-guru kami ya Allah. Ada guru-guru kami yang sudah mau pensiun ya Allah. Sehatkan dia ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Kami senantiasa berdoa untuk guru-guru kami ya Allah, agar diberikan sehat, panjang umur ya Allah. Dan mudah-mudahan nanti ketika kami pun menjadi seorang